It's a very very dangerous mindset ya. Kalau kamu start bisnis hanya for the sake of starting bisnis For supaya the sake of pride. right, atau kamu kira bisnis bisa buat kamu kaya, itu salah banget. I never do business buat jadi kaya. I do business karena aku merasa aku punya kekuatan di produk ini. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing. Ini pertanyaan netizen. Itu Kak Lilisan udah banyak bisnisnya, oke? You have mana bisnis kamu udah banyak, semua sudah ada. Apa yang membuat kamu itu kayak call at you supposed to be, kalau lu mau milih ya, duduk jalan-jalan menikmati hidup kalau boleh milih kan. Kalau bisa milih harusnya bisa. I tried that before. Then why you work so hard? Ada banyak hal yang harus saya perbaiki dari statement tersebut. I don't have so much money. Satu, kok tahu duit aku banyak, aku aja nggak tahu loh. Aku nggak tahu duitku banyak ya Miss ya ternyata ya. Tapi mungkin mereka melihat banyak bisnis, bisnisnya. okay. Mereka Jadi yang tahu bisa aja bisnisnya I'm just like a little or how, kita kan nggak tahu juga ya. Menurut aku duit banyak itu relatif ya, nggak ada patokan duit banyak buat Miss sama duit banyak buat aku sama buat si penanya beda-beda. Oke, jadi for me aku nggak termasuk orang yang kaya menurut aku. Itu yang koreksi number one. Oke. Correction number two adalah tidak semua orang yang punya bisnis itu kaya. Ini yang aku juga perlu pengen educate market ya. Banyak orang tuh gila mau buat bisnis, ya nggak sih Miss? Ngapain aku kerja sama orang, lebih baik bisnis banyak duitnya. Wow, itu misleading banget dan bisa menjerumuskan kamu dan keluarga kamu dan orang-orang di sekitar kamu yang masih bergantung pada kamu. Banyak banget Miss, waktu aku buat TikTok live, kan aku sering TikTok live doing edukasi yang ringan-ringan, tipis-tipis buat followers aku. Banyak yang bilang, aku pengen start bisnis, gimana dong kalau modal belum cukup? It's a very very dangerous mindset ya. Kalau kamu start bisnis hanya for the sake of starting bisnis supaya For the sake of pride, atau kamu kira bisnis bisa buat kamu kaya, itu salah banget. I never do business buat jadi kaya. I do business karena aku merasa aku punya kekuatan di produk ini. Let's say aku punya produk roti yang enak, baru aku berani jualan roti. Dan I know aku punya experience in marketing, dan aku hobi dan aku passionate banget di branding and marketing. Baru aku berani. Jadi jangan dipaksakan berbisnis kalau misalnya kita nggak just for the sake of doing business. It's very wrong. Kita bisnis itu panggilan nggak Miss? Iya. Kayak Miss start SML1. Yes. Karena you very good di public speaking dan lu punya passion in empowerment and punya management skill. Management skill itu underrated banget ya. Orang-orang lupa kalau berbisnis itu management skill itu adalah sesuatu yang hard banget nih. Yes. Hard Bukan banget. manage uang aja, manage waktu, manage manusia, manage semua di manage itu. Dan it has to go every day for however long you want the business to last. Bener. Kalau misalnya kayak orang liburan seminggu gaji tetap jalan, yang Iya, bisnisnya bener. mikir liburan seminggu. Exactly, waktu pandemi kita semua minus ya, yang masih punya kerja should be very grateful ya kan. So ini pertanyaan apa ya Miss? Oh, kenapa aku mau kerja sebegitu kerasnya? Iya. So pernyataan I love money itu sebenarnya who doesn't love money ya? Tapi money ini mau dipakai buat apa? Kalau aku money itu bukan, aku nggak kaya tapi aku udah memiliki cukup. I can live comfortably even though I don't work. Karena my lifestyle juga bukan nggak terlalu high maintenance, nggak harus traveling pakai first class, business class, enggak. Dan aku nggak harus pakai branded bag. Aku tuh baju ini juga baju roti Romi cuman 100-an ribu. Celana aku juga cari yang sales ini cuman 200 ribu kalau nggak salah. Terus kalau jam tangan jangan lihat nih hadiah dari papaku. Aku nggak beli branded stuff, jarang banget. Only once in a while. Kalau aku benar-benar suka atau kalau aku ngerasa itu investment. Yes. Kalau aku ngerasa itu investment, aku bakalan beli. Nah, so bisnis itu tetap harus cuan. I love money karena kalau nggak ada money, bisnis ini nggak bisa sustain, nggak bisa grow, ya kan?
By doing business juga you give opportunity to many people, Iya, kasih orang kerjaan. bener. Kayaknya ini yang membuat kamu kenapa sangat Tambah kemari, dulu waktu aku baru start wedding planning, waktu baru start Brides on 22, honestly itu benar-benar 100% it's for the business, it's for the money. Bukan karena aku butuh the money, tapi benar-benar I have to earn money. enjoy making money. Aku merasa, gila aku bisa make this kind of money, aku puas. It's a reward, kayak sense of achievement-nya ada gitu loh. I'm very highly driven by sense of achievement. So itu dulu. Tapi tambah kemarin, I did mention aku pernah took a break dari bisnis. One day aku tuh udah jenuh banget. Aku ngerasa my cash flow positif terus kan, profit. Kebetulan a lot of my businesses, most of them selalu making money. Jadi profit. But then one day aku mikir, ini duitnya it doesn't give me satisfaction anymore, Miss. After a while, after 10 years atau 12, kan aku udah berbisnis dari 2007, sekarang 2022. 14 tahun ya. 14 tahun. Waktu 2000. Iyalah. 12 tahun. 2021 kurang 2007, ini jadi matematik berapa? 14 ya? Nah, 14 Ya kali Allah. 2002 ya. Oke. 15 tahun. So waktu year 10 atau year 8 lah sekitar itu, aku mulai jenuh banget dan aku bener-bener doing bisnisnya tuh gak happy lagi. I remember I quit my main income punya profession yaitu wedding planner. Itu my main income banget. I took a break. Rencananya took a breaknya itu cuma 2 tahun and I travel selama 2 tahun itu aku travel dan bisnis aku yang masih jalan itu lumayan aku tinggalkan and I left it buat ke orang-orang yang buat manage. Jadi aku nggak involved. Aku bener-bener aku kira bener-bener it's a sabbatical period for me. Jadi bener-bener looking for answer. Apa ya? Apalagi sih yang kurang? Kenapa nggak happy gitu? Padahal bisnisnya semua berjalan good and lumayan ininya Cuannya. what I wanted to achieve, bukan cuannya ya, as in what I wanted to achieve udah terjadi dan brand-brandnya lumayan it's good brands lah, they are good brands and I was pretty happy. Tapi kenapa somehow masih merasa ada yang kurang, Miss? So aku traveling for 1 year itu aku gila banget. Half of those 2 years aku spend keliling dunia entah kemana-mana lah, ke New Zealand kemana-mana, and tetap aja aku ngerasa masih ada yang missing. Until one day and I had to admit I was unhappy dan aku ke Sumba. Kan aku suka ngajar, dulunya dosen sebelum berbisnis. I applied in some universities, tapi ada satu university yang di Sumba namanya Sumba Hospitality Foundation. Itu Hospitality Foundation non-profit. Aku apply ngajar di sana, volunteering. Awalnya nggak diterima, tapi panggilannya tuh kuat banget, Miss. Aku dulu kuliahnya hospitality kan. And aku memang passionate about hospitality industry. Aku maksa ke mereka. Aku bisa ngajar ini, and I really wanna teach di foundationnya kamu, di sekolahnya kamu. Then after several attempts of convincing them, setelah berapa waktu gitu aku diterima akhirnya. Tapi mereka ada syarat ke aku nggak bisa, kamu harus begini ya. Kita nggak mau, kita yang harus take care of your curriculum. Lu yang harus berikan kurikulum lu semua. Karena the reason mereka nggak terima volunteer yang temporary, Miss, adalah karena mereka ngerasa merepotkan. Temporary punya volunteer udah ngajar susah-susah, udah dia trainingin susah-susah, cuman bisa ngajar bentar doang. So I was the one proposing ke mereka, oke, yang aku ajar ini adalah event management. Kok bisa kenal yang Sumba itu? Nggak tahu, makanya itu jodoh kali, Miss ya. So aku lihat search university di Bali sebenarnya. Iya. I was planning to stay in Bali for a few months. Okay. As a lot of people do kan, kayak I healing tend to do lah, actually. Iya. Ya nggak healing tapi kayak pengen merasa hidup di kota lain, Ya, bener. biar yang refreshment lah ya. Ya. Jadi sebelum aku married tuh sebenarnya aku punya dream adalah live in each country 1 year di each country. Tapi ya itu kan masih muda ya, belum realistis. Ternyata nggak segampang itulah buat kita yang apalagi yang udah berkeluarga. Dan kebetulan my husband is not the type yang suka keliling dunia kayak aku gitu loh. So jadi I was thinking memang pengen take a break ke Bali. Belum gitu. married. Udah married. Dan somehow nggak ketemu yang di Bali.
link dapat di ini dari Instagram, and I fell in love with the institution at first sight. Langsung aku email, aku DM, segala macam cara aku halalkan bener-bener, sampai aku tuh menjual bahwa aku tuh the best EO in Medan gitu. Padahal kan ya nggak ada yang bisa buktikan, bukan kan? Apalagi mereka di Sumba. Jadi aku tuh saking pengennya menghalalkan cara itu, kan nggak boleh dong ngeklaim gitu kan. Tapi I'm the best EO in Medan udah 8 years. Susah banget berarti masuk sana ya. Susah banget dulu. Sekarang mereka kayaknya udah, karena muridnya udah dulu waktu aku mau baru apply di sana itu the second year. Mereka baru mulai the second year. Wow, they are amazing, Miss. Pokoknya amazing banget. So lu ngajar di sana dan lu membuat jatuh cinta baru. And then apa? I went there, and then I realized benar-benar ya, yang what makes me really happy itu adalah ketika aku bisa berguna untuk orang lain. So it's not the money part anymore, okay kan? So, but then coming back dari sana, juga aku buat Yayasan Berani Bermimpi, which is never gonna be sekeren mereka, or maybe never say never ya. Tapi mereka tuh keren banget, terlalu keren, and I got the chance to talk to the founder. Jadi foundernya itu orang Belgia, cewek. Dia membangun sekolah itu dari duit dia sendiri. Jadi Di Sumba ya. Di Sumba. Still have it. Dari Belgium ke Sumba, dia bangun sekolah di sana. Aduh gue merinding nih. Exactly. And I got to talk to her face to face kayak begini for 2 hours. Those 2 hours really kayak gave me answers gitu loh, Miss. So pulang di sana 1 minggu itu bener-bener oh my god, the Lu way. ngajar seminggu doang? Seminggu doang, karena mereka gak bisa kasih aku sebulan. Awalnya mau 3 bulan, tapi gue pikir gila juga 3 bulan. And it is very very remote, Miss. Internet aja buat ngepost satu IG story aja bisa 2 hari baru retry 2 hari baru lewat gitu. Memang crazy. Nggak ada internet di sana. Itu 2017 sampai 18. Oke, terus 2017, and then coming back dari sana buat Berani Bermimpi, and then ya mungkin memang callingnya bisnis ya, ujung-ujungnya balik lagi do bisnis. Jadi nggak bisa memang Miss retire. Tadi kan Miss sempat nanya kan. Iya kan. Jadi the reason adalah cuman sekarang itu kayak kalau cuman for the money aku nggak akan sustain. Karena I keep telling myself don't go back to aku yang dulu, karena sama aja, you go after money it won't give me satisfaction. Me Benar. personally ya. Jadi tapi tetap bisnis harus cuan dong kan, Miss. Benar. Kalau nggak cuan nggak bisa sustain. Oke. Tapi bisnis money alone is not enough buat aku sustain. Jadi ketika kalau lagi capek banget atau lagi pengen quit pasti bisa ya, Miss. I don't know. Bisa. Ya Bisa nggak? bisa sih. Bisa juga bisa. ya. Di SML One bisa juga ya. Ya maksudnya bisa kayak aduh capek banget, kayak nggak ada waktu istirahat. Kalau dulu kerja mungkin kita ada istirahat iya kan, kan. tapi ternyata ketika kita berbisnis itu kayak nggak ada istirahatnya gitu. Jadi teman-teman ketika mau doing business you have to know ada risk yang mungkin karena mungkin kita nggak hidupi diri kita aja. Benar. Jadi ada orang lain yang Ya. juga hidup bersama dengan kita. Itu ada keluarga mereka. Jadi itu yang mungkin jadi beban pikiranku juga kadang. Oh. Gitu. Jadi karena kita harus tahu kalau kita fail in here, you not only make one person Exactly. yang fail, tapi everyone, even somehow maybe your customer, your team, your staff, your Bener trainers, banget. yang mungkin mereka membutuhkan, yang kita mungkin kayak merasa kan we kita nggak can live suka-suka. without ya. Tapi mereka kan tutup enggak. aja kan enggak. Jadi dari itulah panggilan kamu sehingga membuat kamu kenapa you come back dan you make Yayasan Berani Bermimpi. Dan sekarang my business values lebih ke gimana selain cuan, bagi aku bisnis harus cuan. ya And so far I masih beruntung banget. Aku masih bisa cuan lah. Aku kebetulan ngerti hitung-hitungan. Nah, kalau mau berbisnis satu ngerti hitung-hitungan juga ya. Jangan sekedar jualan laku, tapi ternyata nggak profit. Banyak yang begitu juga kan, Miss kan. Yes. So other than the money side, sekarang tadi kan pertanyaannya, kenapa uangnya udah banyak, which is sebenarnya bukan banyak, tapi memang sebenarnya udah cukup. Udah cukup karena I live a very low maintenance life. Tapi lebih ke kayak kalau misalnya aku lagi sibuk banget, yang as you said kan, Miss, kita sebenarnya aku kalau nggak berbisnis ini sebenarnya udah bisa live comfortably, bukan Yes. luxuriously tapi comfortably. But somehow I take this business as a way, a chance untuk gimana bisa make a lot of lives better, terutama dari segi karyawan-karyawan gitu kan. Kalau dari segi customer, mereka harus bisa happy dengan the product,
Dan I juga think that is your highest happiness. That's the thing that you look for in your ya life. benar banget. Jadi ketika saya dengar kayak misalnya kemarin Mbak Imong nih, dia bilang mau bawa kita ke Jakarta, the first thing yang aku happy itu pasti happy kan. Yes. Tapi kan aku mikir gini loh, do I want it gitu kan? Iya. Karena aku bakalan lebih banyak beban lagi, Miss. Seperti yang aku bilang, aku tuh udah cukup Udah oke lah. nggak harus stressin ini lagi. Dan aku tuh udah pengen malahan kalau aku ngajar di Sumba pun udah happy gitu kan, Miss kan. Tapi pikir don't make this about myself. Kalau misalnya bisa ini, I can make great impact. And I finally punya brand yang bisa dibanggakan. Yang maksudnya ya brand sebelumnya juga membanggakan. Yang maksudnya yang go this big. Yang skillnya begitu besar. Hanya dengan roti loh. Hanya dengan roti yang kita nggak sangka banget lah bisa ada hari ini. Okay. So it's values-nya yang buat aku bertahan. Kalau berbisnis memang aku hobi. Tapi buat aku bertahan untuk go through all berbisnis kan nggak, banyak challenge-nya ya. Banyak challenge. Buat aku bertahan untuk melalui challenge itu adalah how this business can give social impacts, positive impacts to so many people. Pernah gagal gak sih lu? Pernah gagal gak sih dari semua lini bisnis yang pernah lo jalanin? Kalau mungkin satu kejadian sekilas aku nggak pernah ngerasa gagal. Soalnya mungkin nggak tahu ya, Miss, ya, menurut aku karena bisnis lu kayaknya semuanya lancar. Ada kalau dari segi brand, ada Warteg ID yang waktu aku baru buka seminggu langsung pandemi. Warteg ID ya? Warteg.id yang jual nasi bungkus tapi jualan roti juga. Jadi di Warteg.id ini jualan nasi bungkus dan jualan roti jadul bakar. But habis itu buka seminggu kena pandemi. And then seiring berjalannya waktu ternyata rotinya ngehit banget. Rotinya itu 50% of the sales. Padahal kita kan jualan nasi harusnya. Itu juga something yang kita enggak terpikir sebelumnya. Tapi dari listening and observing, reviewing kejadian di lapangan, ternyata omset roti sama nasi hampir seimbang nih. Tapi aku udah decide aku cuma mau choose focus on one brand. Karena aku mau one brand ini benar-benar bisa make impact kan. Kalau aku zaman sekarang kalau berbisnis banyak brand udah nggak seperti dulu, Miss. Dulu aku bisa banyak brand jalan sekaligus kan. Sekarang begitu banyaknya kompetisi, the market is so saturated, industry is so saturated. I think niche-nya juga penting. Perlu kita lebih fokus nggak sih buat satu brand doang? Itu every day you have to think of something new. Ya nggak sih? Every day something new. Jadi aku decide untuk take one brand only atau one product, dan aku decide to go with the roti. Jadi wartegnya sekarang udah tutup. Jadi wartegnya aku nasinya ditiadakan, aku go with the roti. Tapi ganti nama kan lucu kalau warteg jualan roti ya nggak sih? Jadi ceritanya dari bisnis yang pernah lu bangun ada satu lah yang at least jadi kita rebrand gitu ya? Ya pivot, rebrand. Jadi kita keep the roti. Si nasinya ini ribet banget, Miss, jual nasi. Terus produknya so banyak kan. Kalau nasi ikan teri, nasi pokoknya nasi gorengnya ini banyak gitu ya. Jadi bingung ya. Gitu. Okay, well. So I decided to go with roti Romi akhirnya. Jadi kalau mau dibilang maybe itu kali, but again aku nggak nganggap itu failure. Karena dari sana aku jadi belajar, bisnis nasi. Because of that you have roti now. Exactly, makanya menurut aku failure itu only a failure kalau kita nggak belajar. Bisa jadi itu kan bukan failure, bagi aku itu uang les, itu kayak les gitu loh, Miss. Because we always learn kan. Jadi kalau mau dibilang gagal, entah aku yang terlalu pede, nggak ada yang kepikir, Miss. Jadi, karena dirimu selalu melihat segala sesuatu itu sebagai challenge mungkin. Sehingga ketika sebagai lesson. Iya, sebagai lessonnya. Jadi dianggap gagal. Jadi karena because of that warteg, I have roti Romi. Benar. Okay, it's good. This is we call mindset in business is happening. Yes. Karena kalau mindsetnya kita juga melihat semuanya adalah kegagalan, pandemik adalah sebuah tantangan, dan the business will not run, gitu. Am I right? Kita kalau ngomong sama tante, ini kita bisa berjam-jam. Ini kayak udah berjam-jam. Dan tante, gua ada siapin 3 question. Ini jawabannya harus singkat, karena 3 ini adalah permainan andai saja. Oke. Jadi berandai-andai. Let's go. Yes, 1, 2, 3 yang mana duluan? 1. Make it simple. Tante.
Andai saja Tante diberikan kesempatan untuk kembali ke usia muda pertama kali memulai bisnis, ya, apa yang ingin Tante katakan kepada Tante yang muda pertama kali itu memulai bisnis? And just keep doing what you doing. Karena itu yang membawa aku jadi sampai sekarang kan. I'm grateful of whatever past experiences I had. So I would just say, just keep doing whatever you're doing. You're on the right track. Itu sih. Oke. Great. Boring ya, tapi Enggak. itu Tapi ya kayak berarti Tante juga udah sangat grateful dengan the decision you do the business when you're early age, right? Yes, Kan yes. ada orang kayak mungkin Bener. aku waktu muda tahu gitu kemarin aku nggak usah mulai terlalu muda kan gue bisa menikmati hari kan depends kan, dan memang Tante udah jiwa dari SD ya. Mungkin karena aku orangnya no regrets, Miss. Iya. No regrets. Kayak setiap kesalahan itu selalu belajar hal baru. Jadi memang nggak ada regret. And I think whatever happens itu memang udah saatnya happens. Jadi nggak usah. Everything happen for a reason. Ya, everything happens for a reason ya kan. Kalau kita udah melalui banyak tantangan dalam hidup. Well, ada 2 dan 3. Which one? 2. Oke, andai saja Tante sekarang udah jadi artis terkenal di Indonesia, dikenal semua elemen gitu, kontribusi apa yang ingin kamu berikan? kepada orang banyak? Yang pasti aku mau bangun sekolah untuk yang kurang mampu. I will use my fame. Let's say aku tuh udah punya 50 million followers. Aku akan memakai itu untuk pokoknya Build the school. social impacts, dan aku believe in education. Menurut aku maaf di Indonesia masih standar edukasinya itu menyedihkan menurut aku, dan I will use my fame, the imaginary fame, to do that sih. Karena I always believe orang-orang yang made famous, yang sekarang udah terkenal, memang mereka harus menggunakan fame-nya itu untuk hal-hal seperti itu. One way or another lah ya, I choose education karena menurut aku education itu kan bisa membawa impact yang lebih panjang, yang lebih besar. Kita bukan ngasih, kalau ikan bukan kasih umpannya doang, tapi kita ngajarin orangnya juga untuk memancing, kayak bahasanya gitu ya. Gitu kira-kira. Dan kalau memang udah fame kan enak ya Miss ya, kita sekali ngomong apapun orang biasanya langsung dengerin. Benar. Itu. Iya memang benar, makanya saya tanya ini, saya penasaran nanti because someday kamu akan punya fame itu sih. Waduh. Amin. Sebenarnya aku gak suka loh Miss terkenal. Ya, tapi that's why ketika kamu terkenal, when you know the reason, ketika kamu di titik itu, dan you Ya ketika udah udah sampai gitu. di situ kan, okay, I know what to do, right? Ya, gitu. ya. Kayak hari ini saya yakin juga di luar prediksi Roti Romi begitu cepat. Mungkin Roti Romi udah di benak kita bisa go internasional, go nasional, tapi too fast mungkin iya, terkejutnya terlalu cepat kan. Kita Ada belum banyak ready. yang lebih cepat Miss, Iya, tapi deh. sebenarnya ya aku gak ada mimpi ke sana sebenarnya. Ini cuma bener-bener just go with the flow. Just go with the We are flow. very lucky. Even my staff, yang aku ada satu staff, dia kebetulan dari Yayasan Berani Bermimpi juga. Dia murid kita, murid beasiswa kita di Yayasan Berani Bermimpi. Dia ikut di Roti Romi dari day one banget. Di Roti Romi sampai sekarang. Jadi dia yang benar-benar ikut berjuang sampai hari ini, dan dia nanti bakalan ikut ke Jakarta. Kemarin dia sempat masuk YouTube-nya Mbak Imong. Waduh, dia itu probably setelah aku dia orang kedua yang paling happy deh. Karena kita berdua yang benar-benar dari awal banget berjuang. So I wanna make a lot of people like, namanya Desi. I wanna make a lot of Desis dari Roti Romi ataupun Berani Bermimpi, karena dia itu kan berarti hasilnya Berani Bermimpi dan juga hasilnya Roti Romi. Itu yang keep me going. I always tell this story supaya yang everyone yang dengar juga bisa pengen tahu bahwa nggak ada limit to what you can do as long as you keep doing your best, even beyond your best. Bener sekali. Last but not least, sudah pasti nomor 3 ya. Andai saja Tante diberikan kesempatan bertemu dengan orang yang sekarang berada di depan Anda, adalah orang yang ingin Anda say thanks banget. To whom is it? And what is the word you want to say? Wow. Mungkin bukan untuk say thanks ya, tapi untuk yang benar-benar aku pengen ketemu banget tuh kakek nenek aku. Karena menurut aku ya seperti yang aku bilang, I really miss them. And right now aku tuh sampai setiap ngomongin mereka tuh aku
You feel mereka kayak ada di situ ya. Iya, nggak kayak mau nangis gitu misalnya. Aku orangnya cengeng kalau udah comes to sentimental things. Tapi menurut aku, apalagi setelah belajar NLP, the people around you dari kamu kecil sampai sekarang adalah the people yang benar-benar andil banget buat make you who you are today. Dan karena aku everyday roti Romi kan, Romi itu kan toko kasetnya mereka, and I grew up with them. Mereka tuh bener-bener yang pokoknya tipe maybe all grandparents are like that ya. Tapi mereka tuh tipe yang kalau misalnya mereka they would die for us gitu. Dan they won't let us kalau ngelihat kita sedih, kalau lihat kita kesusahan, mereka tuh bisa yang sacrifice themselves. Sacrifice dia itu bener-bener the ultimate epitome of unconditional love. Dan mereka tipe orang yang nggak punya duit tapi would give to other people. Dan karena mungkin inilah sejak buat roti Romi itu tambah kangen sama mereka. I really wanna show them. Ada loh ini toko Romi yang sekarang tapi toko roti. Oke, aduh, I just feel the wow. Jadi ya bener-bener itu sih Miss. Oke. Maybe bukan thank you Because tapi a lot of things other than thank mungkin you. mereka juga datang dari kota kecil ya. Kalau nggak salah kan nggak dari Medan ya, tebing tinggi. So you feel the that vibes. Gue juga diikutan kan. Ini ketika ketulusannya nampak banget ya. Well, Tante, kita akan tutup dengan satu closing statement kepada teman-teman yang mendengarkan. Apa ya? Relating to business mungkin, if you wanna do business, make sure you will give it 500%. Jangan ada hitung-hitungan lagi masalah tidur, karena you would harus be willing untuk gak tidur demi bisnis kamu. Kalau mau bisnisnya at least gak sukses pun you have given it 500%, jadi no regrets gitu. The second one mungkin apapun yang kamu lakukan, whether it's business atau apapun yang kamu lakukan deh, jangan sebisanya apa yang kita lakukan itu berguna untuk orang lain. Tapi kalaupun itu nggak bisa berguna untuk orang lain, setidaknya jangan jangan merugikan orang lain. Itu simple sih. Simple, singkat, pada jelas. Thank you banget ya Tante. Di Thank sela you, Miss, kesibukannya saya ngambil waktunya 1,5 jam untuk ngobrol bareng aku. Thank you banget. Thank you Miss Lisa for having me. Dan thank you also for sharing. Wow, untuk teman-teman semuanya, sharing perbincangan antara saya dengan Tante Lilisan semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Ambil sisi yang mungkin Anda rasa butuhkan dari cerita perjalanan hidup. Bener ya, sampai kita bahas ya perjalanan hidup sampai juga dengan sesi bisnisnya. Kalau misalnya Anda suka dengan video ini, silakan klik like, comment, subscribe, dan dengarkan kami juga di Spotify dan juga di Google Podcast. Sampai jumpa di next episode. Thank you. Bye. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing.